بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas surah Al-Fatihah dan tajwidnya. Penting untuk diketahui oleh kita semua sebagai umat muslim karena surah Al-Fatihah setiap hari diucapkan oleh kita semua dalam sholat wajib maupun sunnah ya teman-teman. Jadi surah Al-Fatihah ini menjadi syarat wajib sahnya sholat. Maka dalam mengucapkan surah Al-Fatihah atau cara membaca surah Al-Fatihah ini harus benar sesuai ilmu tajwid. Membaca surah Al-Fatihah dan tajwidnya penting untuk diindahkan, dipelajari, dan dipahami. Sebab dengan mengetahui hukum bacaan surah Al-Fatihah, penting agar lafal ayat surah tersebut yang dibaca tidak salah dan tidak keliru maknanya. Untuk pembahasan tajwidnya, ayat 1, Bismillahi. Pada kalimah dalam potongan surah Al-Fatihah ayat 1 di atas, maka hukum tajwidnya adalah tarkik, karena ada lam jalalah, lillah. Didahului kasroh lillah. Cara membacanya lafaz Allah dibaca tipis tarkik ya teman-teman. Panjangnya 2 harokat. Lillah, bismillahi, ar-rahmani. Pada kalimah dalam potongan surah Al-Fatihah ayat 1 di atas, maka hukum tajwidnya adalah idgham syamsiyah. Karena ada lam ta'rif diikuti ro. Cara bacanya huruf lam dimasukkan ke huruf ro. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Hukum tajwidnya sama ya, idgham syamsiyah. Karena ada lam ta'rif diikuti ro dan mad arid lisukun. Karena sebelum waqaf ada mad tabi'i. Cara membacanya Ar-Rahim. Panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Maka hukum tajwidnya adalah idhar qamariyah. Al dibaca jelas karena ada alif lam diikuti ha. Kemudian hamdu, mim sukun bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya juga harus terang dan jelas, tidak boleh dengung ya. Tidak boleh nggak boleh gitu, tapi hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdu namanya izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf dal. Rabbil alamin, alif lam qamariyah. Kemudian min itu mad arid lis sukun harus panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa disebut juga dengan idhar qamariyah karena ada alif lam diikuti huruf ain. Panjang huruf ainnya dinamakan dengan mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif mati ya. Dan mad arid lisukun karena sebelum waqaf ada mad tabi'i yaitu ya sukun. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Maka hukum tajwidnya adalah mad arid lisukun yang terakhir ya. Karena ada waqaf yang sebelumnya ada huruf mad tabi'i dan cara membacanya boleh dipanjangkan sampai 4 harokat atau lebih. Him, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Maka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif.
Ma, panjang. Cara membacanya itu harus terang dan jelas. Maliki yaumi. Hukum tajwidnya adalah mad layin karena ada wawu sukun didahului fathah. Yau, bacaannya u yau, bukan yao ya, bukan o tapi u yau. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Maliki yaumiddin. Yaumiddin, yau. Kemudian pada kalimah yaumiddin, maka hukum tajwidnya adalah idgham syamsiyah. Alif lam ya, yaumiddin itu kan ada alif lam syamsiyah ya. Bisa disebut idgham syamsiyah karena ada lam ta'rif diikuti dal dan mat arid lisukun karena sebelum waqaf ada mat tabi'i yaitu ya mati. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih dan juga boleh 2 harokat dan juga karena ada huruf lam bertemu dengan huruf dal, cara membacanya dimasukkan ke huruf dal. Yaumiddin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hukum tajwidnya adalah ianya panjang disebut mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Iya itu ada tasdidnya harus ditekan ya, harus ditahan. Iyyaka. Cara membacanya sekedar terang dan jelas. Nasta'in. Maka hukum tajwidnya adalah mad arid lisukun karena sebelum waqaf ada mad tabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih. Nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas. Maka hukum tajwidnya adalah idgham syamsiyah. Nas, alif lam ta'rif diikuti shad. Cara membacanya dimasukkan ke huruf shad. Ihdinas shirata. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif, maka bacanya panjang ya. Shirata. Harus jelas. Shirata. Shiratal mustaqim. Maka hukum tajwidnya adalah izhar qamariyah. Al itu ya. Shiratal itu namanya izhar qamariyah. Ada alif lam diikuti mim dan mad arid lisukun pada akhir ayat karena sebelum waqaf ada mad tabi'i yaitu huruf ya. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shiratal ladzina. Maka hukum tajwidnya adalah idgham syamsiyah karena ada lam ta'rif diikuti lam dan mad tabi'i karena ada kasrah diikuti ya sukun. Shiratal ladzina. Bacaannya harus jelas. An'amta. Maka hukum tajwidnya adalah idhar halki karena nun sukun bertemu dengan huruf ain. Amta. Mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ta. Maka dibaca idhar syafawi, harus jelas, tidak boleh dengung ya, tidak boleh an'amta, tapi an'amta. An'amta shiratal ladzina an'amta 'alaihim, harus jelas. 'Alaihim. Maka hukum tajwidnya adalah mad layin karena ada ya sukun didahului fathah. Alai. Lai ya bacaannya i bukan e, bukan alai. Tapi alaihim. Cara membacanya terang di bibir ya dengan mulut tertutup. Alaihim. Alaihim. Alaihim ghairi. Maka hukum tajwidnya adalah
idhar syafawi karena ada huruf mim mati bertemu huruf ghin, dan mat lain karena ada ya sukun didahului fathah. Cara membacanya lunak dan lemas ya. Alaihim ghairi, alaihim ghairi, nggak boleh dengung alaihim ghairi, nggak boleh seperti itu, harus jelas alaihim ghairi, ghairil maghdubi. Maka hukum tajwidnya adalah idhar qamariyah, ghairil itu alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Hukum tajwidnya adalah idhar qamariyah karena ada lam ta'rif diikuti mim, dan mat tabi'i karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Maghdubi, du itu dhammah ya, panjang, diikuti dengan huruf wawu sukun. Dubi itu namanya mat tabi'i. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi alaihim. Cara membacanya juga harus terang. Ghairil maghdubi alaihim wa, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf wa, huruf wawu. Maka hukum tajwidnya adalah idhar syafawi karena ada mim mati bertemu huruf wawu. Cara membacanya juga harus jelas. Waladdallin. Maka hukum tajwidnya adalah idgham syamsiyah karena ada lam ta'rif diikuti huruf dhad. Selain itu juga ada hukum bacaan mat lazim kilmi musaqqal karena ada mat tabi'i bertemu huruf bertanda baca tasydid. Walad gitu ya. Waladdo itu panjang namanya mat lazim kilmi musaqqal karena ada mat tabi'i bertemu huruf bertanda baca tasydid, dan mat arid li sukun karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih. Waladdallin. Jadi teman-teman kalau mau membaca surah Al-Fatihah dengan cepat, maka huruf yang terakhir yang pas alhamdulillahirabbilalamin itu kan ada na ya, itu dihidupkan, jangan dimatiin ya. Saya sering dengar ibu-ibu jamiahan itu kalau baca alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, seperti itu. Jadi tidak waqaf, tidak wasol. Kalau mau lanjut ya lanjut, jadinya alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau mau lanjut. Kalau mau berhenti ya berhenti alhamdulillahirabbilalamin, berhenti. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau lanjut, cara baca cepatnya alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Shadaqallahul azim. Demikian pembahasan tajwid surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mengampuni kita semua dari segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.